Halo semuanya, dimanapun kalian berada, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kembali lagi di Stigma Anime. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai anime yang berjudul Another. Oke, 26 tahun yang lalu dari timeline saat ini diceritakan bahwa di SMP Yomikita yang terletak di desa Yomiyama, ada seorang siswa yang bernama Yomiyama Misaki. Karena pintar, rupawan, dan memiliki kepribadian yang baik, Misaki menjadi seorang siswa yang populer di sekolah. Ketika Misaki naik ke kelas 3, ia meninggal karena sebuah kecelakaan. Namun, salah seorang teman sekelasnya di kelas 3 kelompok 3 menyangkal akan kematiannya dan berlaku seolah-olah Misaki itu masih hidup. Hal tersebut selanjutnya diikuti oleh seluruh murid kelas 3 kelompok 3, termasuk guru. Bahkan, kepala sekolah mengikut sertakan tempat duduk Misaki saat upacara kelulusan. Karena perlakuan seperti itu menyebabkan munculnya penampakan Misaki di foto kelulusan. Di sebuah rumah sakit, terbaringlah seorang pemuda yang bernama Sakakibara Koichi. Dikarenakan ayahnya pergi bekerja ke India, Koichi dititipkan ke bibinya yang bernama Ritsuko Sakakibara, sehingga Koichi harus pindah ke SMP Yomikita, yang merupakan sekolah ibunya beserta bibinya dahulu. Beberapa saat kemudian, muncullah 3 orang anak SMP, yang bernama Kazami Tomihiko, Sakuragi Yukari, dan Agazawa Izumi. Mereka bertiga merupakan perwakilan dari anak-anak kelas 3 kelompok 3 yang akan menjadi teman barunya Koichi. Di sana, mereka berbincang sebentar. Namun, ada hal aneh yang ditanyakan ketiga siswa itu. Koichi-kun, hontou ni Yomiyama ni sunda koto nai? Pertanyaan ini menjadi aneh karena berulang-ulang ditanyakan oleh Izumi dan Tomihiko. Setelah 3 siswa itu pulang, Koichi jalan-jalan keluar. Saat berada di lift, ia dikejutkan oleh seorang gadis, di mana gadis itu menuju ke lantai bawah, yang di mana lantai bawah merupakan kamar mayat. Koichi yang penasaran pun bertanya siapa namanya. Mei, Misaki, Mei. Beberapa hari kemudian, Koichi mulai masuk sekolah, di mana ternyata bibinya merupakan wakil wali kelasnya. Di sana, Koichi kembali melihat Misaki Mei. Karena Koichi siswa pindahan dari Tokyo, ia menjadi populer di kalangan teman-teman sekelasnya. どうしたの？何か不安なことでもあるの？いや、別に。 Di saat jam olahraga, Koichi dan seorang siswa yang bernama Ikuo Takabayashi duduk di pinggir lapangan. Namun, setelah beberapa saat mereka mengobrol, penyakit jantung Takabayashi kumat, sehingga Koichi pun ditinggal menuju ke UKS. Kemudian, Sakuragi tiba-tiba datang. Sakuragi tidak ikut olahraga karena kakinya terkilir. Mereka pun berbincang sekejap. Namun, saat Koichi menanyakan mengenai Misaki Mei, tiba-tiba langit bergemuruh. Dan Misaki Mei terlihat berada di atap sekolah. Koichi langsung menuju ke atap sekolah. Di sana, Koichi mengobrol dengan Misaki. Namun, Misaki mengatakan hal aneh mengenai kematian dan kelas 3 kelompok 3. Misaki juga menyarankan supaya Koichi tidak dekat-dekat dengannya. Keesokan harinya, Koichi mendapatkan pelajaran seni, di mana mereka diajarkan melukis oleh bibinya, yang di sekolah dipanggil Mikami Sensei. Setelah kelas berakhir, Koichi dengan tidak sengaja melihat Misaki di perpustakaan. Seperti sebelumnya, Koichi pun mendatanginya, dan tiba-tiba muncul penjaga perpustakaan yang bernama Tatsuji Chibiki. Koichi pun diminta pergi dari sana, sedangkan Misaki Mei yang berada di sana seakan-akan tidak dilihat oleh Pak Chibiki. Pada malam harinya, karena rasa penasaran, Koichi kembali ke rumah sakit dan menanyai suster yang bernama Sanae Mizuno mengenai Misaki. Namun ternyata suster Sanae tidak mengetahuinya. Ia hanya mendengar ada gadis muda yang meninggal saat itu, tapi detailnya ia tidak tahu. Suster Sanae pun berjanji akan mencarikan informasinya. Keesokan harinya di sekolah, Koichi didatangi oleh Izumi dan Sakuragi. Lagi-lagi mereka menanyakan hal yang aneh mengenai asal-muasalnya Koichi. Jadi, Izumi ini merupakan ketua dari kelompok pencegahan yang bertugas merancang dan melaksanakan tindakan pencegahan demi melindungi kelas. Ketika itu, tiba-tiba Misaki lewat. Spontan Koichi yang penasaran mengikutinya, hingga sampai di sebuah toko boneka. Sebelum masuk, telepon Koichi berbunyi. Ternyata Suster Sanae memberi informasi bahwa seorang gadis yang meninggal di sana. 名前は？その子の名前はなんていう？亡くなった子は美咲だか正木だか。
Koichi pun masuk ke toko itu. Penjaga toko berkata bahwa ia tidak punya pengunjung lain. Kemudian Koichi melihat-lihat boneka di sana, sampai ia turun ke lantai bawah. Di sana, Koichi melihat sebuah boneka yang mirip dengan Misaki. Dan tiba-tiba, なぜ setelah mengobrol sebentar, Misaki pun memperlihatkan apa yang ada di balik penutup matanya. Ternyata, mata kiri Misaki merupakan mata boneka yang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang sepantasnya tak dapat dilihat. Oleh karena itu, mata kirinya ia tutupi. Koichi merasa sedikit gugup karena hal-hal aneh yang berkaitan dengan Misaki Mei. Di sana, Misaki Mei menceritakan mengenai legenda di kota Yomiyama yang terjadi 26 tahun yang lalu. Ini sudah gue ceritain di awal cerita, jadi kita lanjut saja. Keesokan harinya, saat jam pulang sekolah, Sakuragi menghampiri Koichi dan mengajaknya pulang bersama. Di perjalanan, Koichi sempat bertanya mengenai Misaki Mei, namun jawaban Sakuragi, ダメなんです3組では行ってはダメなんです kemudian malam harinya, Koichi yang masih penasaran menanyai bibinya mengenai legenda kelas 3 kelompok 3 pada 26 tahun yang lalu. Namun kembali lagi bibinya tidak mau menceritakan mengenai legenda itu. Setelah itu, Koichi kembali memperoleh telepon dari suster Sanae. Jadi, gadis yang meninggal saat itu bernama Fujioka Misaki. Dan ternyata suster Sanae merupakan kakak dari teman sekelasnya Koichi yang bernama Takeru Mizuno. Keesokan harinya diperlihatkan Koichi dan Misaki yang keluar kelas duluan karena berhasil menyelesaikan ujian lebih cepat. Koichi pun menanyakan mengenai Fujioka Misaki dan ternyata benar, mereka merupakan saudara kembar. Selain itu, Koichi menanyakan mengapa teman sekelas dan guru selalu menganggap Misaki tidak ada. でもみんなには私のこと見えてないの Koichi yang mendengar itu menjadi gemetar dan bingung. Tiba-tiba, Sakuragi keluar dari kelas sambil membawa payung. Saat Sakuragi melihat Koichi dan Misaki, ia seperti orang yang habis melihat kuntilanak dan berlari menuju tangga. Namun, tiba-tiba... Keesokan harinya, tragedi itu pun menjadi buah bibir di sekolah. Dan ternyata di hari yang sama, ibunya Sakuragi juga meninggal karena sebuah kecelakaan. Koichi yang memiliki penyakit paru-paru pergi ke rumah sakit untuk check up. Di sana ia bertemu dengan suster Sanae dan mereka pun melanjutkan obrolan sambil makan di sebuah kafe. Di sana Koichi menanyakan mengenai Misaki Mei dan legenda 26 tahun yang lalu. Namun ternyata adiknya Sanae yakni Takeru Mizuno tidak pernah bercerita mengenai hal itu. Jadi Sanae pun berjanji akan coba menanyai adiknya. Setelah itu kita diperlihatkan Koichi dan ayah Ayano yang hampir tertimpa kaca. Beberapa saat setelah itu Koichi pun kembali ke toko boneka. Di sana Misaki memberitahu Koichi bahwa semuanya sudah dimulai. Di sekolah, siswa-siswa masih murung karena kematian Sakuragi. Mereka mulai bertingkah aneh dengan Koichi. Di siang hari, Koichi kembali lagi memperoleh telepon dari suster Sanae. Kali ini, suster Sanae yang menanyakan mengenai Misaki Mei. Karena saat ia menanyai adiknya bertingkah aneh dan mengatakan tidak ada anak yang bernama Misaki Mei. Dan tiba-tiba... Keesokan harinya di jam istirahat, tiba-tiba saja Koichi dipanggil ke ruang guru dan ditanyai mengenai kematian Sanae Mizuno. Saat perjalanan pulang, Koichi yang sedang bersama Yuya Mochizuki dan Takabayashi bertanya mengenai Misaki. Namun, tiba-tiba saja penyakit jantung Takabayashi kambuh. Keesokan harinya, kita diperlihatkan semua siswa dan guru di kelas 3 kelompok 3 menjauhi dan mendiamkan Koichi. Jadi di sini kita diberitahu bahwa Takabayashi sudah meninggal. Selanjutnya, Koichi yang berada di toko boneka memperlihatkan surat yang ditulis oleh Mochizuki beserta data absen kelas yang memperlihatkan nama Misaki dicoret. Misaki pun mengajak Koichi ke rumahnya yang berada di dalam toko boneka itu. Disinilah Misaki memberitahu Koichi bahwa ia itu seorang manusia. Hanya saja Misaki dianggap tidak ada oleh yang lainnya. Jadi perilaku menganggap salah seorang siswa sebagai murid yang tidak ada
bertujuan untuk mencegah terjadinya kutukan yang melekat di kelas 3 kelompok 3 yang berkaitan dengan legenda 26 tahun yang lalu. Jadi, setelah kelulusan angkatan Yomiyama Misaki, terjadilah hal mengerikan di kelas 3 kelompok 3, yaitu selalu ada kelebihan murid di kelas dan ada saja orang-orang yang berhubungan dengan kelas 3 kelompok 3 yang meninggal setiap bulannya. Jadi, menurut Misaki, orang tambahan yang berada di kelas merupakan orang yang sudah meninggal. Namun ia memiliki jasad dan susah dibedakan dengan orang biasa. Selain itu, orang mati itu pun memiliki jiwa dan ingatan. Hingga ia sendiri tidak sadar kalau dirinya sudah meninggal. Kemungkinan orang-orang ini adalah orang-orang yang dulu meninggal karena terhubung dengan kelas 3 kelompok 3. Sebelumnya, siswa-siswa sudah pernah mencoba melakukan tindakan pencegahan, seperti merubah nama kelas dan berpindah ruangan, namun sama saja, tidak ada perubahan, ucap Misaki. Di sekolah, Koichi dan Misaki menjadi sering bersama-sama, sehingga suatu ketika mereka melihat foto-foto album kelulusan ibunya Koichi. これこの担任の先生、君の言ってたある人ってさ。そう、あれはちびきさんのことよ。 Ternyata penjaga perpustakaan merupakan wali kelas ibunya Koichi. Mereka pun mengobrol dan diperlihatkan foto yang terlihat penampakan Yomiyama Misaki. Chibiki Sensei juga menjelaskan kalau semua catatan berubah sendiri dan juga ingatan orang-orang berubah dengan sendirinya. Di malam harinya, kembali Koichi menanyai bibinya. Sehingga bibinya berkata kalau bibinya Koichi mengalami insiden itu. Kutukan itu berhenti di pertengahan tahun, namun ia lupa detail kejadiannya. Keesokan harinya, tiba wali kelas mereka, datang dengan membawa tas yang berat dan meminta maaf. Kemudian ia mengeluarkan sebuah pisau, dan tiba-tiba semua siswa pun panik. Namun anehnya Misaki sama sekali tidak berekspresi. Setelah kejadian itu, Koichi dan Misaki pun mulai dianggap lagi ada. Jadi, Koichi dan Misaki kembali menemui Chibiki Sensei, menanyakan mengenai 15 tahun yang lalu ketika kutukan terhenti di pertengahan tahun. Chibiki Sensei menjelaskan di tahun itu ada 7 kematian selain ibunya Koichi. Jadi siswa saat itu melakukan piknik, dan sesuatu terjadi di sana yang menyebabkan kutukan itu terhenti. Dan ternyata piknik itu pun akan dilakukan lagi tahun ini, sesuai arahan Mikami Sensei. Selanjutnya, kita berpindah ke sebuah kafe di mana di sana ada Izumi, Mochizuki, Koichi, dan Teshigawara. Di sana, muncullah kakaknya Mochizuki yang bernama Tomoka Inose. Jadi, ada seorang pria bernama Matsunaga Katsumi yang merupakan salah satu siswa kelas 3 kelompok 3 15 tahun yang lalu. Saat Matsunaga mabuk, ia pernah mengatakan kalau ia yang menyelamatkan siswa di tahun itu, hingga kutukannya berhenti di pertengahan tahun. Dan ia meninggalkan suatu petunjuk, namun ia tidak ingat apa itu. Keesokan harinya, mereka pun pergi menemui Matsunaga di luar kota. Karena Matsunaga sedang ada acara, mereka pun bermain-main di pantai dekat sana. Tanpa diduga, di sana mereka bertemu dengan Misaki. Tak berselang lama, Matsunaga datang menghampiri bibinya Koichi. Mereka pun bernostalgia sebentar. Lalu datanglah Izumi, Koichi, dan Misaki, bertanya pada Matsunaga. そのことは覚えておられますか? 君は Setelah lama berpikir, Matsunaga mulai mengingat bahwa ia meninggalkan sesuatu di sekolah, tepatnya di kelas 3 kelompok 3 yang lama. Dan tiba-tiba, bola terhempas ke laut karena hembusan angin yang kencang. Junta Nakao yang mengejarnya tiba-tiba Setelah beberapa hari, Koichi, Teshigawara, dan Mochizuki berkumpul dan membahas perkataan Matsunaga waktu itu. Mereka pun sepakat untuk mencarinya. Saat mereka berkumpul di ruang seni, Misaki mengetahuinya. Dan akhirnya mereka berempat pun ke gedung sekolah lama. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan sebuah kaset pita yang kemudian diputar di ruangan audio. Namun karena ada seseorang yang datang membuat mereka harus bersembunyi, sehingga tanpa disengaja kaset itu pun tertarik. Jadi, untuk melanjutkannya, Mochizuki harus memperbaiki kaset itu dulu. Beberapa hari kemudian, acara piknik pun dimulai.
Karena kasetnya sudah benar, mereka pun melanjutkan mendengarnya. Dan inti dari suara yang terekam mengisyaratkan kalau cara untuk menghentikan kutukan adalah dengan mengembalikan orang mati ke tempatnya. Pada malam harinya, ketika sedang makan malam, penyakit asma Wakui tiba-tiba kambuh. Hibiki Sensei pun pergi membawanya ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Koichi dan Misaki melihat foto yang katanya ada penampakan Yomiyama Misaki. Misaki pun kembali menceritakan mengenai mata kirinya. Ternyata mata kirinya mampu melihat warna kematian. Jadi kalau Misaki menggunakan mata kirinya, ia akan mampu mengetahui siapa sebenarnya murid tambahan atau orang mati itu. Tiba-tiba, Teshigawara datang dan menanyakan, apa kalian kenal dengan Kasami Tomohiko? だからさ、聞いてんだよ。知ってるか、風見のこと。どんなやつだ? Jadi di sini Teshigawara mengira kalau Kasami adalah orang mati. Jadi ia tanpa sengaja membuat Kasami terjatuh dari kamarnya. Namun saat mereka mengeceknya, tiba-tiba ternyata pemilik penginapan telah menusuknya. Koichi pun melihat ruang makan yang sudah terbakar. Di sini mulailah terjadi kerusuhan di penginapan itu. Jadi, para siswa yang lain sudah mengetahui bahwa untuk menghentikan kutukan itu, orang tambahan itu harus dibunuh. Jadinya, Misaki dikejar-kejar oleh Takako dan juga para siswa lain. Selain itu, bibi pemilik penginapan juga menyerang para siswa, seperti seorang psikopat. Namun, malahan para siswa itu meninggal satu persatu. Dan ketika seorang siswa membuka ruang makan, terjadilah ledakan di rumah itu. Karena Takako juga meninggal saat mengejar Misaki, membuat Izumi salah paham dan ikut-ikutan memburu Misaki. Karena keadaan rumah yang sudah terbakar, para siswa pun mulai keluar dari sana. Dan ternyata, Kasami Tomohiko lah yang memulai semua itu. Sampai ia pun mulai menyerang Koichi. Namun, saat Koichi hampir dibunuh, Izumi datang membantunya. Saat Koichi sudah di luar, ia ingat dengan Misaki, hingga ia masuk untuk mencarinya. Di sana, ia melihat Izumi yang berusaha membunuh Misaki. Terjadilah gelut yang absurd. Saat Misaki hampir ditusbol, Koichi membantunya, dan tiba-tiba petir menyambar rumah si Ojan. Setelah kejadian itu, Misaki menunjukkan siapa yang sebenarnya orang mati itu. Dan tanpa diduga-duga, ternyata Misaki pun menjelaskan hal-hal aneh yang terjadi. Pertama, hanya di kelas 3 kelompok 3 ada wakil wali kelas. Kedua, kursi yang biasanya kurang sekarang pas. Jadi, yang kekurangan kursi ternyata di ruang guru. Mereka pun akhirnya mengakhiri kutukan itu dengan Koichi yang melakukannya. Jadi bibinya Koichi sebenarnya sudah meninggal 1,5 tahun yang lalu. Beberapa hari setelah itu, hanya Koichi dan Misaki saja yang mengingat Mikami Sensei. Dan berakhirlah anime ini.